Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, tema yang ditetapkan oleh panitia yaitu keutamaan bersedekah. Keutamaan bersedekah. Tentu saja tujuan daripada tema ini agar kita termotivasi bersedekah, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan berlipat ganda pahala. Semoga dengan tema ini semakin bersemangat kita untuk menginfakkan harta kita, mensedekahkan harta kita, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Yang artinya adalah infakkanlah, sedekahkanlah, keluarkanlah kepada orang yang membutuhkan dari rizki yang aku berikan kepadamu. Bapak Ibu, ternyata yang kita punya ini bukan milik kita. Jangan sombong. Yang ada di tangan kita, yang ada di dompet kita, yang ada di rumah kita, ternyata bukan milik kita. Ternyata itu adalah titipan Allah, pemberian Allah. Jadi ketika kita punya harta, punya uang, punya emas dan permata, jangan kau sombong menganggap itu milikmu. Itu bukan milikmu, itu bukan punyamu, tetapi titipan Allah. Ketika kita telah menyantuni anak yatim, jangan sombong. Harta yang di tanganmu, yang kau berikan kepada anak yatim, sesungguhnya itu bukan uangmu, itu rezeki anak yatim, tetapi Allah titipkan di tanganmu, jangan kau tahan. Kita kan banyak sombong, mentang-mentang kita punya harta rumah, kita anggap itu milik kita, padahal dalam sekejap mata sang pemiliknya bisa meraibkan semuanya. Itu yang pertama, yang kita punya bukan milik kita. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Bapak Ibu tahu siapa orang yang paling merugi? Apakah orang yang paling merugi itu adalah orang yang bersedekah, yang berinfak, yang berwakaf? Kalau dilihat sekesat mata, memang mereka kehilangan hartanya, mereka kehilangan untungnya, tetapi tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum auladukum an dzikrillah." Jangan sampai hartamu melalaikan kau dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena itu engkau menjadi orang yang paling merugi, humul khasirun. Ternyata orang yang paling merugi itu adalah orang yang melupakan Allah karena hartanya. Gara-gara harta, dia lupa bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Di dalam uangnya itu ada hak orang lain, fakir, miskin, yatim, du'afa. Hadirin Allah muliakan, ternyata orang yang paling merugi adalah orang yang lupa kepada Allah gara-gara hartanya. Hari ini betapa banyak kita saksikan orang yang punya banyak harta tapi lupa kepada Allah. Bagaimana dengan harta orang lupa kepada Allah? Yaitu dengan menggunakan hartanya di jalan yang Allah tak ridhai, menggunakan hartanya di jalan yang Allah murkai, menggunakan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sesungguhnya orang yang paling beruntung adalah orang yang menginfakkan hartanya, orang yang menyerahkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini dia, orang yang paling merugi adalah orang yang lupa kepada Allah karena hartanya. Siapa orang yang lupa kepada Allah karena hartanya? Orang-orang yang tak berinfak dan bersedekah padahal dia punya. Hadirin Allah muliakan, yang berikutnya, siapakah yang Allah perintahkan untuk berinfak dan bersedekah? Ternyata Allah menjelaskan kepada kita bahwa yang berinfak dan bersedekah bukan hanya tugasnya orang kaya saja. Allah menjelaskan kepada kita, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Keluarkan hartamu dikala engkau lapang maupun sempit, dikala engkau senang maupun susah, dikala engkau naik pangkat ataupun dipecat.
Dikala engkau punya rumah yang mewah ataupun engkau tinggal di rumah gumuk derita, tetap kita dianjurkan bersedekah. Tentu saja porsi atau proporsionalnya berbeda. Kalau orang kaya punya penghasilan 1 M, tentu saja Rp1.000 sangat kecil sekali. Tapi untuk orang-orang di mana Rp1.000 itu sangat bermanfaat untuknya, maka 1.000 lah. Jika kita punya harta, infak sedekah dengan hartamu. Jika kita punya barang, berikan barang-barang kepada orang yang membutuhkan. Jika kita punya tenaga, infak sedekah dengan tenaga kita. Tak punya juga, tabassumuka fi akhi fi sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Hadirnya Allah muliakan ini. Siapa yang dianjurkan bersedekah, berinfak, yaitu orang kaya ataupun orang miskin. Jangan pernah berkata, aku kan miskin, aku kan tak punya, sehingga menghalanginya dari bersedekah. Hadirin yang Allah muliakan, yang berikutnya, apakah yang akan kita sedekahkan akan hilang? Apakah yang akan kita infakkan akan hilang? Apakah yang akan kita keluarkan akan hilang? Apakah yang akan kita wakafkan akan hilang? Apakah yang akan kita sedekahkan akan hilang? Apakah yang akan kita zakatkan akan hilang? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Saba ayat 39, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khair. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah akan mengganti yang kita berikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah akan mengganti yang kita wakafkan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah akan mengganti apa yang kita sedekahkan, apa yang kita zakatkan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan pernah kehilangan sesuatu yang kita sedekahkan. Yang berikutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mati di kubur sana dari sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini tentu miliaran, bahkan barangkali tak terhitung jumlah nyawa yang sudah mendahului kita di alam barzakh sana. Kira-kira jika mereka diberikan kesempatan untuk hidup, Rabbana absarna farji'na na'mal solehah, apa amal soleh yang akan mereka kerjakan? Ketika orang-orang di kubur sana diberikan kesempatan 1 menit saja, 1 jam saja, 1 hari saja, apa yang akan mereka amalkan? Amal soleh apa yang mereka kerjakan? Apakah sholat? Apakah ya Allah hidupkan aku akan sholat rajin, ya Allah aku akan naik haji, ya Allah aku akan puasa? Ternyata tidak. Aku akan bersedekah. Maka sebelum kita mati, miliaran orang menyesal di kubur sana supaya dibangkitkan ke dunia hanya untuk melakukan amalan bernama sedekah. Nah, kita masih hidup. Ayo, apapun yang bisa kita berikan, ayo sedekahkan. Yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, kalau kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 3.000, tinggal berapakah milik kita? Halo Bapak Ibu, kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 3.000, jadi berapakah uang kita? Secara matematik dunia, maka uang kita menjadi 7.000, sisa 7.000. Ternyata matematika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 261 bahwa setiap sedekah akan melahirkan 1 biji, dan setiap biji akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai melahirkan 100 biji. Masya Allah, artinya 700 kali lipat. Jadi berapa jemaah kalau kita hitung berdasarkan surah Al-Baqarah 262, bahwa kalau kita punya uang 10.000, sedekah 3.000, maka uang kita menjadi 2.100.000, karena 3.000 itu dikalikan 700 kali lipat. Inilah keutamaan sedekah yang luar biasa. Ternyata milik kita itu yang kita sedekahkan. Ternyata punya kita itu yang kita berikan, yang kita infakkan, yang kita wakafkan. Bukan yang tersisa di dompet, bukan yang tersisa di rekening. Kalau kita mati, di rekening itu akan menjadi rebutan ahli waris.
barang-barang kekayaan di rumah akan menjadi rebutan ahli waris. Tetapi yang kita sedekahkan itulah menjadi milik kita yang hakiki. Yang terakhir, jamaah, apa yang akan menyelamatkan kita saat kita mati nanti? Apakah harta kita? Boleh jadi. Apakah istri kita? Apakah anak kita? Apakah rumah kita? Apakah mobil kita? Apakah direktur kita? Apakah presiden kita? Mereka sendiri tak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi yang akan menyelamatkan kita adalah ittaqun nar walau bisikit tamroh. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun hanya bersedekah separuh biji kurma. Jemaah, separuh. Kita punya sebiji kurma, kita bagi dua, separuh kita makan, separuh kita kasih kawan yang membutuhkan. Separuh itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Masya Allah, keutamaan sedekah yang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.